Hai, aku Adela dan saat ini kamu lagi mendengarkan A8 Podcast. Hai, selamat datang di A8 Podcast. Udah lama kayaknya aku gak update cerita-cerita di podcast ini. Dan ya, ini dia episode baru, cerita baru dari aku di A8 Podcast. Dan episode kali ini aku mau ngomongin mulai dari mana ya? Kadang tuh aku suka mikir, kenapa ya ada orang yang susah banget ngaku salah? Padahal semua orang pasti pernah salah kan? Tapi buat sebagian orang, kata maaf itu kayak batu yang susah banget buat keluar dari mulut. Mungkin dulu aku kayaknya juga pernah ngalamin atau berada di posisi yang kayak gini. Aku tuh susah banget mengakui kesalahanku sendiri. Dan ya gak munafik lah ya, aku juga pernah alami, juga pernah ngelakuin. Tapi rasanya tuh aku kayak marah sama diri aku sendiri, malu sama diri sendiri. Dan sebenarnya aku gak mau lagi berada di momen kayak gitu, berada di posisi kayak gitu. Nah tapi orang yang aku maksud di cerita ini tuh, mereka tuh sering ngelakuin hal ini dan kayak gak sadar gitu. Sekali dua kali mungkin orang-orang di sekitarnya bisa paham lah. Mungkin dia ini lagi cukup tinggi nih egonya. Tapi kalau terus-terusan gimana? Mereka bisa marah, bisa ngeles, bisa muterbalikan fakta, cuma biar gak kelihatan kalah. Dan yang bikin aku bingung, kadang mereka benar-benar percaya kalau mereka itu gak salah. Saking kuatnya pertahanan diri mereka, realita tuh bisa berubah di kepala mereka sendiri. Aku pernah lihat seseorang kayak gini. Bukan sekedar lihat doang sih, tapi cukup kenal lah untuk tahu gimana caranya dia ini menghadapi masalah. Sekali dua kali ada perbedaan pendapat, tapi dia selalu punya alasan, punya pembenaran, langsung defensif. Dan kalau kamu berusaha nunjukin sisi lain dari ceritanya dia, mengkritisi dia atau menemukan fakta ternyata dia ada kesalahan, dia bisa langsung nyerang balik. Kayak ngerasa kamu tuh lagi ngelawan dia gitu loh. Padahal enggak, kamu cuma lagi berusaha untuk ngobrol. Tapi buat dia, setiap masukan itu adalah ancaman. Setiap kritik itu adalah serangan. Dan setiap ketidaksetujuan kita itu kayak bentuk penolakan buat mereka. Lama-lama aku sadar orang kayak gitu bukan gak tahu mereka salah, tapi mereka takut kelihatan lemah, takut dianggap gagal, takut kehilangan kendali atas citra yang mereka bangun sama diri mereka sendiri, bahwa mereka itu ya baik-baik aja. Dan anehnya, di luar itu semua, mereka ternyata punya sisi yang pengen banget dipuji, pengen diperhatiin, pengen dimengerti, pengen selalu jadi pusat perhatian. Tapi begitu kamu mulai deket ke mereka ini, mulai ngeliat sisi rapuhnya dia, mereka malah dorong kamu menjauh. Kayak mereka tuh pengen disayang sebenarnya, tapi gak tahu gimana caranya nerima kasih sayang itu. Pengen dipahami tapi gak mau jujur tentang diri sendiri, gak mau terbuka. Pengen dimengerti tapi gak berani buka diri untuk dimengerti. Kalau dipikir-pikir ya, itu sedih sih ya. Karena dibalik orang yang kelihatannya keras kepala, sombong atau nyebelin, kadang ada seseorang yang sebenarnya cuma takut banget untuk gak diterima. Aku pernah lihat gimana orang kayak gitu tuh akhirnya pelan-pelan kehilangan teman-temannya satu persatu. Bukan karena orang-orang itu, teman-temannya itu jahat, tapi ya karena mereka capek ngadepin si orang ini,
capek harus ngertiin terus, capek harus minta maaf terus atas kesalahan atau hal-hal yang bukan salah mereka, capek dengar alasan yang sama setiap kali konflik muncul, setiap ada perdebatan muncul. Dan yang lebih nyeseknya lagi, si orang ini tuh gak sadar, dia malah ngerasa justru dunialah yang salah, keadaanlah yang salah, bukan dia. Orang-orang di sekitarnya lah yang berubah, yang gak ngerti dia. Padahal dari dulu, yang gak pernah mau berubah ya dirinya sendiri. Aku sempat mikir, apa dia itu sadar kalau dia itu sering nyakitin orang tanpa sengaja? Mungkin enggak ya, karena di kepalanya dia adalah korbannya. Setiap masalah dia yang disalahin. Setiap hubungan yang gagal, dia yang merasa nggak dipahami sama pasangannya. Tapi lama-lama aku mulai ngerti bahwa beberapa orang memang terjebak dalam versi diri mereka yang mereka buat sendiri. Versi yang selalu benar, selalu paling mengerti, selalu jadi pusat cerita. Mereka hidup di dalam dunia kecil yang penuh pembenaran. Dan siapapun yang coba masuk ke dunia itu cuma akan dianggap musuh buat dia. Tapi yang lucu dan agak ironis sebenarnya, kadang mereka adalah orang yang paling butuh dipeluk sebenarnya. Cuma karena caranya yang salah, kasih sayang yang datang buat mereka malah ditolak. Aku pernah dengar satu kalimat, aku lupa ini dari tokoh siapa, intinya dia ngomong, orang yang paling sulit mencintai adalah orang yang gak pernah diajarin gimana rasanya dicintai. Dan mungkin orang-orang yang susah ngaku salah itu termasuk di situ. Termasuk di orang-orang di kalimat ini. Mereka tumbuh di lingkungan yang keras, di mana salah itu adalah dosa besar. Gagal itu adalah aib, dan minta maaf itu tanda lemah. Mereka belajar untuk bertahan dengan cara apapun untuk terus pura-pura kuat. Dan makin lama, pura-puranya itu jadi identitas mereka, mendarah daging di diri mereka. Makanya waktu ada yang nunjukin kesalahan ke mereka, mereka panik. Karena buat mereka, salah itu artinya mereka gagal jadi versi sempurna yang selama ini mereka pertahankan. Aku ingat banget waktu aku lihat si orang ini yang aku ceritain tadi akhirnya mengaku salah. Cuma sekali aja. Dan reaksinya tuh ternyata bikin kaget sih. Dia nangis. Kayak dia nangis tuh bukan karena si masalahnya, tapi mungkin karena segitu kerasnya dia sama dirinya sendiri berusaha untuk mengungkapkan maaf itu tadi. Kayak selama ini tuh dia capek banget gitu nahan ini semua dan akhirnya keluar kata maaf. Capek jadi orang yang selalu punya jawaban, selalu pengen bener, capek terus-terusan jaga citra diri sendiri. Dan akhirnya mungkin mereka sadar, dia ini sadar, ternyata boleh ya ngaku salah. Aduh. Itu momen yang buat aku tuh sebenarnya nyentuh sih. Karena di situ aku lihat ternyata orang yang paling keras ini, paling defensif ini, kadang cuma butuh sedikit ruang buat jadi jujur. Buat jujur sama diri sendiri, buat mengakui kelemahan atau kesalahan dirinya sendiri. Ya akhirnya aku juga belajar sesuatu, bahwa gak semua orang bisa langsung menyadari apa yang ada di dirinya. Ada yang butuh waktu, ada yang butuh jarak, ada juga yang mungkin gak akan pernah sadar dan gak akan pernah berubah. Dan itu gak apa-apa, bukan tugas kita untuk ngerubah semua orang. Bukan tanggung jawab kita buat
bikin mereka sadar. Yang bisa kita lakukan cuman mengerti batasan kita ke orang itu. Bahwa kadang memang memahami bukan berarti kita harus terus ngalah. Menerima bukan berarti kita harus di posisi yang disalahin. Pasrah aja. Ada titik di mana kita bisa bilang, aku tuh ngerti kamu tuh juga lagi keras sama dirimu sendiri. Tapi aku juga capek ngadapin kamu. Dan ketika kita ngomong gitu, perasaan kita, pemikiran kita ya sebenarnya valid aja. Kita tuh gak egois cuma karena kita butuh tenang. Kita gak salah cuma karena kita akhirnya memilih untuk menjauh. Karena di sisi lain, mungkin ada orang yang memang susah ngaku salah. Tapi ada juga orang-orang yang udah terlalu sering memaklumi, memahami, nerimo, dan selalu minta maaf atas hal-hal yang bukan salahnya. Dan mungkin itu adalah kamu, kita. Kalau iya, kamu berada di posisi itu, aku cuma mau bilang, kamu gak harus terus kayak gitu. Kamu boleh banget berhenti jadi orang yang selalu nyalahin diri sendiri karena orang lain, demi mempertahankan seseorang yang gak mau bercermin. Ada orang-orang yang memang baru bisa belajar lewat kehilangan. Dan kalau dia akhirnya sadar nanti, kamu gak perlu bilang apa-apa, cukup tahu aja. Kamu udah pernah berusaha dan itu cukup. Kadang yang paling susah dari semua ini adalah menerima bahwa gak semua orang mau tumbuh di waktu yang sama dengan kita. Ada yang butuh lebih lama, ada yang gak mau sama sekali, dan ya gak apa-apa. Urusan mereka. Yang penting kamu gak kehilangan diri kamu sendiri di prosesnya kamu sendiri, proses tumbuhnya kamu sendiri. Kalau nanti kamu ketemu orang yang selalu pengen bener kayak gini, gak pernah mau ngedengerin orang, yang selalu punya alasan, yang bahkan melempar kesalahan itu ke orang lain, kamu gak harus berdebat panjang. Kamu cukup senyumin aja dan bilang dalam hati, semoga kamu damai, tenang hidupnya di tengah peperangan batin yang kamu ciptakan sendiri. Karena orang yang paling ribut di luar itu bisa jadi dia juga berisik banget di dalam hatinya sendiri, di dalam dirinya sendiri, berperang di batinnya sendiri. Dan kalau kamu lagi dengerin ini, mungkin kamu pernah ketemu sama orang yang kayak gitu. Atau mungkin kamu lagi nyadar, jangan-jangan kamu juga pernah jadi orang yang kayak gitu. Kalau iya, gak apa-apa. Yang penting kamu sadar sekarang. Karena ada loh orang yang gak sadar. Kalau kita menyadari bahwa memang kita salah, kita perlu introspeksi, itu kita sudah lebih baik dari orang itu. Karena kamu masih bisa berubah, kamu masih bisa belajar, dan kamu masih punya waktu untuk bilang ke diri kamu sendiri atau ke orang lain, maaf, aku salah. Itu gak bikin kamu lemah. Bilang kayak gitu tuh gak bikin kamu lemah, justru itu menandakan kamu ya manusia. Ini juga nasihat buat diri aku sendiri. Siapa tahu juga mungkin aku sewaktu-waktu atau ternyata saat ini aku adalah orang yang kayak gitu. Aku juga ingin buru-buru menyadari bahwa ya gak apa-apa aku salah, dan gak apa-apa minta maaf. Kadang hidup gak minta kita buat selalu jadi benar, tapi lebih baik kita bisa berani jujur sama diri sendiri. Kita semua pernah salah, kita semua pernah nyakitin orang tanpa kita sadar, dan kita semua di titik-titik tertentu pernah juga takut ngaku salah. Tapi di balik semua itu, ada ruang kecil di dalam diri kita yang selalu pengen tenang, baik-baik aja, pengen dimengerti, tapi juga pengen berhenti untuk pura-pura kuat, pura-pura baik-baik aja.
Jadi kalau kamu lagi dengar ini dan merasa capek karena harus selalu kelihatan benar, kuat, atau capek karena selalu dibilang salah, aku cuma mau bilang ke kamu, gak apa-apa. Gak apa-apa salah, gak apa-apa belum bisa sempurna, gak apa-apa kalau kamu masih belajar jadi versi terbaik dirimu, jadi versi dirimu yang lebih jujur. Karena pada akhirnya nanti, gak ada yang butuh kamu selalu benar. Yang penting kamu tetap bisa jadi orang yang tenang, yang punya hati yang lapang, dan gak kehilangan dirimu sendiri, gak perlu jadi orang lain, cuma karena pengen dimengerti. Dan segitu dulu episode kali ini. Terima kasih untuk kalian udah mendengarkan sampai detik-detik terakhir ini. Maaf kalau aku ada salah-salah kata, kalau ada penyampaian yang mungkin kurang berkenan di kalian. Tapi terima kasih banyak juga sudah mendengarkan, sudah mau mampir ke episode kali ini, ke podcast ini. Jangan lupa subscribe channelnya, like videonya kalau suka, dan follow juga A8 Podcast di sosial medianya, ada di Instagram, ada di TikTok juga. Dan DM aja kalau misalnya ada kritikan, saran, atau mau berbagi cerita, boleh banget. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya, dan seperti biasa, teruslah berbagi hal-hal baik.